ada saudara kami yang memang saya tidak tahu mereka sudah kenal lebih memahami tentang situasi kondisi politik yang Indonesia, lalu mereka mendatang ke kampung-kampung lalu menyampaikan sesuatu yang membuat orang-orang di kampung ikut terpengaruh. Kita itu yang tadi saya bilang, kami orang Papua itu lugu tahun-tahun politik seperti sekarang sedang berjalan ini. Dan yang kemarin terjadi di Papua ya itu segelintir orang-orang yang merasa tidak puas. Nah, saya akan kembali ke Papua lagi untuk membangun negeri saya di Papua. Tepatnya di Raja Ampat, karena nanti tahun 2022-2023 itu ada pemilihan bupati dan kemudian kakak saya juga mau kembali jadi bupati. Kita ngopi dulu agar tidak panik, mending kita ngopi dulu agar tidak tegang. Nah itu yang memang kalau kita bicara dari segi Raja Ampat ya, memang dulu Papua itu dikenal dengan ada satu ikon yang Raja Ampat waktu itu belum ada. Jadi kata orang kalau belum sampai di Wamena, di Wamena belum lihat mumi, belum sampai di Papua. Mumi itu ikon dulu. Ikon dulu, jadi orang belum ada Raja Ampat. Betul. Sehingga orang bilang kalau ke Papua udah sampai ke Wamena tidak lihat mumi. Kalau belum berarti belum sampai ke Papua. Belum sampai ke Papua. Setelah mulai 2003 Raja Ampat dimekarkan, 2005-2006 ke atas Raja Ampat mulai terkenal. Nah orang merubah bahwa kalau ke Papua tidak singgah di Raja Ampat berarti belum sampai di Papua. Dan yang membangun pertama itu ketika pemekaran itu di kakaknya beliau nih, sama beliau sendiri yang bangun. Yang paling menonjol dari keseluruhan destinasi wisata di Raja Ampat, laut terumbu karangnya, lautnya, ikannya, pemandangan bawah lautnya, sama pemandangan atasnya berupa pulau-pulau. Pemandangan atasnya pulau-pulaunya, suasananya betul-betul masih asri alam. Tidak ada polesan, tidak ada rubah-rubah. Paling hanya bangun infrastruktur jalan aja mungkin ya untuk bisa dilalui ke tujuan itu. Ya. Tapi memang kita sementara ke ikon-ikon yang bagus-bagus ini kita semua karena Raja Ampat itu Kepulauan Bahari, jadi kita semua lewat laut. Raja Ampat Kepulauan Bahari, karena memang dari satu kabupaten Raja Ampat sendiri 1000 pulau. 1000 pulau saya nggak terbayang gitu, satu kabupaten 1000 pulau. Rata-rata jarak dari pulau ke satu pulau yang lain kurang lebih berapa kilo? Ya ada yang dekat, ada yang jauh Pak. Jadi kalau rata-rata kita keliling Raja Ampat untuk bisa melihat semua kecamatan Raja Ampat itu bisa 1 bulan. Iya, saya lagi membayangkan nih bagaimana kalau saya main ke Raja Ampat satu kabupaten, kalau saya misalnya 1 bulan untuk bisa main ke semua pulau yang paling dominan lah, yang ada penduduknya ya. Dari 1000 itu kurang lebih ada berapa pulau yang ada penghuninya? Ya dari 4 pulau itu Pak. Jadi Pulau Batanta, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Batanta dan Pulau Misol. Jadi dari satu kabupaten Raja Ampat itu ada 1000 pulau, maka dikenal juga 1000 pulau Raja Ampat tuh. Tapi yang ada penghuninya 4 ini ya? Iya, 4 pulau. Lalu yang satu lagi yang tadi ada monumen 0 Katulistiwa tuh? Itu 1 pulau lagi di Pulau Waigeo, tapi di 1 pulau di Waigeo Barat. Itu ada penghuninya Pulau Waigeo? Di Pulau KW ini tidak ada penghuni. Iya? Penghuninya ada di satu kampung di situ yang namanya Serpele. Wah, ini memang nggak mudah juga kalau untuk mengenal Papua baru dari Raja Ampat. Kalau lewat sini tuh, kalau tanpa kesana tuh nggak mudah juga saya pribadi itu. Ya, jadi memang kalau orang mau ke Raja Ampat untuk melakukan wisata, kalau dengan waktu yang singkat nggak mungkin bisa tahu semua seluruh kabupaten Raja Ampat. Nah itu kita biar nggak terlalu panjang ya, kalau saya masih asik sih untuk mengenal dari destinasi wisatanya tuh. Sekarang boleh ada sedikit cerita, itu kan dari destinasi wisata ya, tempat ya. Kalau kultur, sosial, karakter dikenal orang saya pribadi nih, Jawa Barat, dari media gitu ya dan sebagainya itu umumnya Papua bahaya, keras,
masih primitif, khawatir kalau jumpa tuh nggak aman kita nih, ya kan? Saya pribadi sendiri, meskipun saya nggak terlalu kalau dari media tuh saya nggak terlalu diambil, wah pasti seperti itu, enggak sih. Kalau saya pribadi seperti itu, karakternya kalau saya pribadi begitu. Jadi memang begini kan, Kang Paulan, kalau karakter kita di Papua itu dari tadi yang saya bilang bahwa kami ada ratusan suku. Dan ratusan suku ini karakternya beda-beda. Sesuai dengan suku-suku itu. Tapi rata-rata dari semua suku yang disebut kita dari Papua, itu kelihatan kita seram, angker. Tapi kalau sudah dekat dan saling mengenal, mungkin kita hatinya lebih putih daripada saudara kami yang lain. Betul. Itu saya sudah merasakan. Saya sendiri tidak bisa memaksakan orang untuk saya meyakinkan orang untuk bisa tahu persis hati saya. Tapi kalau sudah bergaul dengan saya, bergaul dengan orang Papua baru bisa tahu hati orang Papua itu seperti apa. Artinya saya memberikan contoh satu aja. Ibarat selai kertas putih. Kalau kita kasih tinta merah pasti warna merah. Kalau kita kasih tinta biru pasti warna biru. Kita kasih tinta warna kuning pasti warna kuning. Itulah orang Papua. Sehingga yang tadi saya bilang karakter itu bisa jadi kalau orang itu datang dengan ketulusan dan keikhlasan, pasti orang Papua siapapun dari suku yang di Papua pasti dia merespon itu orang dengan baik kan? Karena kita orang Papua itu orangnya ikhlas, tulus dan baik. Cuma kelihatan saja sangar, mulut ngomong besar, tapi kalau sudah kenal hati kita, mungkin saya tidak bisa melebihi kalau bicara tentang kebaikan. Itu saya membuktikan kok, karena saya sendiri yang saya pernah sempat kan bilang waktu ke Napi ya, waktu pertama jumpa tuh kan, saya punya temen yang dari Papua tuh, namanya Samsudin. Nama aslinya waktu di Papua saya nggak paham ya. Itu dari satu orang temen itu, makanya saya ketika ada yang mengatakan Papua tuh ada khawatir orang-orang Papua tuh keras dan sebagainya tuh, enggak kok. Bahkan saya mengatakan hatinya tuh sepertinya tuh hampir keseluruhan Papua tuh lembut, lebih peka, lebih sensitif, bahkan lebih korib kalau bahasa ininya tuh. Dan ketika kenal lalu jalin pertemanan, sering jumpa, sifat akrabnya tuh dekat betul. Kalau jumpa sama itu suka meluk tuh, wah si kawan ini kemana aja. Jadi begini kan, ya. Ada kelebihan yang saya bisa sampaikan di sini bahwa orang Papua itu ibarat seperti satu peribahasa bahwa tidak kenal maka tak sayang. Betul. Nah ini orang Papua kalau dia tidak kenal ya dia tidak mengerti. Karena pemikiran dengan budaya dan culture orang Papua itu melihat dari sisi orang lain itu semua itu baik. Coba diulangi dari pribadinya orang-orang Papua sendiri, ketika pertama jumpa sama orang yang dikenal, maka dia akan berpikir bahwa orang itu baik. Pasti orang baik. Pasti orang baik. Sehingga dia akrab, welcome, terbuka. Dan itu di mana saja pasti. Di mana saja pasti orang-orang saudara kami serba pasti menemui itu. Orang Papua welcome. Jadi teman-teman gini, jadi tadi dikatakan bahwa Raja Ampat, kelebihannya Raja Ampat itu murni, tidak ada sama sekali yang dipoles. Saya berpikirnya begini Nafi, termasuk dari orang-orang yang Papua sendiri aslinya betul-betul murni fitrahnya seorang manusia. Jadi tadi ketika ada sesuatu yang datang warnanya merah, mereka akan menjadi merah karena terbawa suasana oleh yang datang tersebut. Begitu ya? Jadi cepat membawa. Jadi yang saya tadi berarti bilang tadi itu, kita seperti kertas putih. Baik orangnya, baik penduduknya, orang-orangnya maupun alamnya. Jadi ibaratnya seperti kertas putih. Jadi kalau yang masuk itu dia hitam, pasti hitam kelihatan. Kalau datang merah pasti kelihatan merah karena kita reaksinya ya akan seperti itu. Jadi ngikutin dia aja. Ya. Jadi kalian datang dengan sesuatu yang baik pasti kita terima dengan baik. Tapi kalau datang dengan sesuatu ya mungkin saya bukan di Papua, tapi di segala penjuru di Indonesia ini kan kalau kita datang dengan kebaikan pasti orang terima kita dengan baik. Betul, itu insting alami. Semua orang punya insting, bahkan binatang sendiri kalau misalnya ada insting self defense lah, mempertahankan diri, ya ketika ada serangan dia sendiri akan coba untuk menjaga sendiri ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, memang itu memang Papua
yang saya lihat sendiri dan saya rasakan bahwa sampai saat ini saya ada di Jawa Barat dan ada di Sumedang ini karena orang Papua sifatnya hampir semua rata begitu Pak. Iya. Saya percaya karena itu tadi saya udah ada sekitar 5 tahunan lah kurang lebih kenal sama teman yang dari Papua itu. Kalau nggak salah dia Jayapura, cuman saya nggak paham ya, nanti mungkin saya tanya lagi bahwa kawan nih suka manggilnya kawan kalau sama dia nih, baru tahu Napi itu kemarin aja saya jumpa Napi Rem, dia heran, wah kok udah tahu Napi Rem nih. Nah, ini saya bercerita tuh. Ya saya percaya karena maka pas ketika ada berita, ada media dan semuanya tuh kayaknya saya nggak percaya. Bahkan dari satu orang itu, teman yang saya itu, saya sampai bisa ada menyebutkan enggak. Ini justru lembut, dia sering mudah nangis, mudah keluar air mata ketika dia bercerita gitu ya, kangen sama si kawan ini pernah melakukan perjalanan, dia hatinya lembut, mudah, peka, sensitifnya tuh, dan solidaritasnya tuh itu kuat yang saya rasakan ya, yang saya rasakan seperti itu. Gimana itu? Jadi memang orang Papua itu kelihatan ya memang kita karena kita memang kulit hitam, rambut keriting. Ini kita kan satu suku bangsa Melanesia yang memang berbeda dengan suku kami yang dari bagian barat ya, bagian barat. Jadi memang kelihatan sangar kalau kita ketemu orang Papua. Secara fisik. Dia secara fisik pasti takut, tapi belum dekat, harus dekat. Kalau dekat pasti yang tadi saya bilang istilahnya, kalau kenal maka sayang, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kan begitu. Jadi memang cerita yang berkembang dan sekarang banyak keluar di televisi dan lain-lain mengenai situasi yang ada di Papua, itu sebagian kecil Pak, sebagian kecil anak-anak yang memang sosial kami yang merasa tidak diperhatikan, dan mereka membentuk satu organisasi yang memang tidak direstui oleh pemerintah. Tapi karena dari respon tadi mungkin ya, ini ada sosial kami yang memang saya tidak tahu mereka sudah kenal lebih memahami tentang situasi kondisi politik yang Indonesia, lalu mereka mendatang ke kampung-kampung lalu menyampaikan sesuatu yang membuat orang-orang di kampung ikut terpengaruh. Kita itu yang tadi saya bilang, kami orang Papua itu lugu, sangat lugu, dan memang itu cepat terpengaruh dengan ada berita-berita berita-berita yang berkembang di tahun-tahun politik seperti sekarang sedang berjalan ini. Dan yang kemarin terjadi di Papua ya itu segelintir orang-orang yang merasa tidak puas. Jadi singkatnya seperti itu ya saudara-saudara kita di Papua yang sedang mungkin sampai sekarang masih ramai ya. Itu kalau Nabi sendiri mengatakan ada sesuatu yang dirasakan bagi dia tuh. Nah, sudah repot. Betul. Kita untuk mengatasi itu satu suku. Iya betul. Kita ratusan suku. Jadi memang perlu ekstra dari pemerintah pusat untuk melihat dari sisi kacamata beberapa suku yang ada di Papua. Iya. Jadi memang kami juga di Papua memang tidak menutup mata dan telinga untuk saudara kami dari sebelah untuk datang membangun, memberikan satu pemahaman yang membangun keuangan di Papua, ya kami welcome. Itu ilmu yang kami tunggu, dan kami sekarang di Papua banyak saudara kami dari sebelah yang datang, dan kami yakin, kami percaya bahwa mereka membawa satu pengalaman baru yang kita harus terima. Gitu. Iya, nah kayak kasus apa yang istilahnya sekarang nih, kalau kata Nabi tadi, kalau misalnya saya main ke sana, lalu ada jumpa tidak sengaja dengan saudara kita nih yang di Papua yang lagi ada sedikit berselisih, itu kira-kira aman nggak? Atau tadi kata Nabi tergantung saya, kalau sayanya memang baik nggak usah khawatir. Ya, jadi memang itu satu rumus berarti. Rumus untuk kita kemana saja. Karena saya percaya sosok kami dari seberang ini banyak yang hampir kebanyakan baik semua. Cuma yang satu dua lah yang mungkin kita. Iya. Ya, namanya manusia ya, karakter ini kita nggak bisa tahu. Itu dimanapun akan selalu ada. Selalu ada ya, di Papua juga begitu. Tapi kalau di Papua ya macam saudara kita yang sekarang di Papua yang sedang membuat satu pemenangan di hutan-hutan itu jauh ya, itu di gunung-gunung, di kota-kota aman, di kota jauh aman. Nah, itu di gunung jauh di atas
dari jangkauan kita jauh. Jadi itu sudah ada pemerintah yang bisa mengatasi. Iya. Sosial kami yang nanti juga mereka akan sadar dan mereka akan mungkin dengan cara-cara pejabat-pejabat pemerintah bisa membawa mereka kembali. Iya. Mengenali, memahami untuk bisa sampai merangkul sama-sama karena Ya. pada dasarnya saudara-saudara kita yang di Papua tuh hatinya lebih lembut dibanding hati orang Sunda sendiri pada dasarnya. Cuman karena bukan cuman, ya itu kan fisik tuh itu anugerah dari yang Sang Maha Pencipta tuh ya. Ya. Dan masing-masing itu punya kelebihan kekurangan. Kalau masalah fisik tuh yang penting tuh hati justru ya, lebih lembut, lebih peka, solidaritasnya lebih kuat. Dan itu saya sudah membuktikan sendiri 5 tahunan lebih saya sama Samsudin itu, sama Nabi Samsudin itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, laut destinasi wisata alaminya tuh murni, tidak ada polesan. Kayaknya udaranya pun lebih fresh, lebih segar, pemandangan indah, pemandangannya sangat indahnya pun alami, pemandangan di bawah lautnya, kekayaan ikan-ikannya sampai jinak tadi bisa dikasih makan seperti itu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan Pak, Ya. Pak Mangga, Kang Paula. Ya. Di Papua bukan saja di Raja Ampat, tapi yang baru terkenal di destinasi internasional itu Raja Ampat ya. Ya. Tapi banyak kabupaten-kabupaten dan kota di Papua yang punya ikon-ikon pariwisata yang bagus-bagus. Contoh di Biak di Supiori. Biak tuh kabupaten. Biak Kabupaten Biak Numfor. Nopo, ya. Itu Supiori. Supiori itu apa? Supiori itu kabupaten Oh. baru juga. Oh. Itu juga pemandangannya bagus, di Biak juga bagus. Kemudian di Manokwari, di Wandama juga bagus. Manokwari Wandama. Ya. Manokwari kabupaten. Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wandama. Wandama kabupaten. Kabupaten. Oh, jadi maksudnya tuh Kabupaten Manokwari, Kabupaten Wandama gitu. Kalau nggak disebut kabupatennya, saya sendiri nggak paham ini Ya. kabupaten apa desa atau apa. Terus kemudian di Sapor, Kabupaten Tambrau, itu adalah salah satu ikon terbesar penyu belimbing. Penyu belimbing. Penyu belimbing. Apa tuh? Itu kura-kura. Oh, penyu belimbing. Motif penyu belimbing itu nggak ada di dunia, cuma ada di Indonesia, cuma ada di Papua Barat, di Tambrau. Tamrau. Iya. Kabupaten. Menurut Tambrau. Penyu, kura-kura. Persis modelnya macam belimbing. Oh, jadi ada penyu di Kabupaten apa? Tambrau. Tamrau itu ada penyu, kura-kura yang motif apa ya? Batok apa ya? Dia punya batuknya macam Batoknya itu tuh macam belimbing ya. Iya. Dan hanya ada di Papua. Di dunia cuma ada di Indonesia, cuma di Indonesia di Kabupaten Tambrau, Provinsi Kabupaten Papua Barat. Tamrau, Provinsi Papua Barat ada di dunia nih sampai detik ini yang diketahui itu bahwa hanya ada satu-satunya ada kura-kura penyu yang motif kura-kura rumahnya tuh batoknya tuh kayak belimbing. Ya. Terus kemudian ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih masih ada sekarang. Ada burung suci. Selain cendrawasih ada burung Burung suci. suci. Burung suci itu yang tidak pernah ada di dunia, cuma ada di situ. Burung suci. Namanya burung suci. Itu mirip dengan cendrawasih. Cendrawasih mirip cendrawasih. Oh, jadi ternyata di Papua itu selain yang dikenal oleh kita nih dari SD, saya sendiri dikenal bahwa cendrawasih di Papua gitu ya. Ada lagi selain cendrawasih itu burung suci. Burung suci ya. Bentuknya itu mirip dengan cendrawasih. Burung cendrawasih tapi dia lebih indah. Oh, Lebih indah lagi dari cendrawasih yang kenapa disebut burung suci. kok kenapa saya baru dengar deh? Apa saya yang kurang update? Di zaman sekolah nggak ada tuh yang dikenal dengan cendrawasih. Ada. Oh, burung suci. Ya. Warnanya bukan putih. Dia ada kuning, ada campur-campur tapi lebih indah daripada burung cendrawasih. Ada burung suci lebih indah dibanding cendrawasih. Itu di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tamrau. Di kabupaten yang lain? Di kabupaten lain nggak ada. Oh, nggak ada? Tambrau, ya. Hanya di Tamrau. Tambrau. Kalau cendrawasih di kabupaten lain ada, tapi beda-beda bentuknya, warnanya. Oh, Ya, memang rata-rata motifnya kuning sama coklat. iya. Merah, tapi ada motif tambahan lain. Jadi memang kalau lihat dari Serui, Wah, itu pokoknya memang harus main ke sana, harus lihat langsung. Ternyata banyak, juga ada cendrawasih, cuma beda. ternyata masih banyak sekali yang kita ini nggak tahu bagaimana keindahannya di Papua tuh ya, keindahan alamnya, keindahan makhluk hidup binatangnya, baik ikannya maupun burung-burung tadi ya. Ya, mungkin nanti burung suci. mungkin nanti kalau lebih yakin lagi ya
Ah iya betul. PON 2021 kemarin. Mungkin kalau PON mungkin namanya atlet dia waktu untuk jalan-jalannya kurang mungkin. Ya, tapi dia sendiri bisa menyaksikan begitu dia tiba di Papua seperti apa dia merasa. Itu jadi kalau yang dari luar Papua ya, misal dari Jawa atau dari Sumatera dari mana, ketika mau ke Papua dia apa ya, bandara ada berapa titik? Bandara ada semua kabupaten punya bandara. Semua kabupaten udah punya bandara. Punya bandara. Oh, Tapi yang terbesar kalau di Biak impor. justru yang terbesar di Biak ya. Impor ya. Itu dari dulu zaman Belanda itu sudah bandara internasional. Saya kira di mana Jayapura. Ya, tapi Jayapura masih kecil. Biak masih Biak. Justru Salah Biak satu bandara bagus. internasional ya. Padahal Biak itu pulau. Oh ya. Oh gitu. Jadi kalau saya misalnya besok lusa atau seminggu lagi insya Allah saya main misalnya ke Papua dari Bandara Soekarno Hatta misalnya. Ya kalau tujuannya ke mana? Kita mau ke Oh Jayapura. tergantung tujuannya ya. Ya. Karena hampir setiap kabupaten banyak kabupaten di Papua Banyak, sudah ya. punya bandara. Bandara masing-masing. Oh, tujuannya mau kemana? Bisa langsung ke arah ke situ aja. Langsung ke sana ya. Oh iya. Ya, dengan pemerintahan Pak Presiden Jokowi sekarang ini ya sudah banyak lapangan dan kabupaten yang dibuka lapangan tempat terbangnya, bandara-bandara. Iya. Dan kerja keras Pak Jokowi itu yang membuat sekarang Papua mulai kelihatan dipercantik. Ya. Oh, dari infrastruktur jalan, Ya, dengan pelabuhan, bandara. bandara sudah mulai dibangun dan sudah mulai berfungsi. Kalau dulu mungkin nggak terlalu mudah ya akses dari satu pulau ke pulau yang lain, termasuk yang di daratannya jalannya pun belum terlalu semudah yang sudah dibangun sekarang mungkin ya. Iya. Begitu. Ya, jadi mulai zaman Pak Presiden Jokowi inilah kita dari Papua sudah mulai merasakan bahwa kami sudah mulai dibangun. Infrastrukturnya tuh. Sudah mulai dibangun. Jadi ya kita tidak bisa pungkiri itu. Dan kami lihat dan kami sendiri rasakan bahwa Pak Presiden Jokowi ini dia sangat memperhatikan kita di wilayah Papua, Pembangunan di sana ya. di wilayah timur ya. Nah kalau isu masalah nggak sedikit yang isu isu terbelakang pedalaman itu masih banyak nggak? Memang Papua ya kalau kita bicara dari peta sejarah Papua Indonesia ini kan kalau kelihatan dari bola bumi kita lihat satu provinsi yang paling terbesar. Kita lihat itu Papua ini. Betul. Kan, Papua ini dia Pulau Jawa 5 kali Pulau Jawa baru dapat Papua. Betul. Papua besarnya justru itu masih banyak orang yang masih ada di hutan-hutan yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Iya, untuk pendidikannya, untuk pengenalan ke dunia luar, untuk berinteraksi dengan banyak itu tuh masih banyak. Masih banyak yang tertinggal di belakang di hutan-hutan. Tapi sudah mulai dengan zaman pemerintahan Pak Jokowi ini akses jalan sudah mulai dibuka. Nah, sosial kami di pedalaman sudah mulai menikmati apa yang memang selama ini kita nikmati mereka sudah mulai rasakan. Kalau untuk pendidikan semacam kayak ke anak-anak ya, sekolah dasar, sekolah menengah itu sudah hampir banyak merata ada. Ya, puji Tuhan sudah mulai merata karena memang dengan teraksesnya transportasi jalan itu membuat banyak seseorang di pedalaman yang sudah mulai mengencap pendidikan. Nah, Memang ini satu kerja keras dari pemerintah pusat di zaman Pak Jokowi ini membuat orang Papua sekarang mulai terangkat. Terangkat dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan SDM dan lain-lain. Memang masih banyak yang harus dibuat lagi oleh Pak Jokowi. Sehingga kalau misalnya Papua bilang sudah maju, ya kita sampai sekarang belum maju. Kenapa belum maju? Karena memang kita terlalu jauh. Kita satu daerah, satu provinsi yang terlalu jauh di wilayah timur pada ujung. Nah, kalau kita bicara baju kaos dengan ada di Bandung, dengan ada di Papua, beda harga karena bukan karena memang harganya beda karena memang transportasinya, biayanya orang bisnis tuh itu jarak. betul. Memang itu yang belum ada sama sekali. Kita punya pabrik-pabrik yang ada di Papua. Di Papua belum ada pabrik. Belum ada sama sekali. Tekstil belum ada. Belum ada sama sekali. Ini memang murni dari Jawa aja ya. Dari Jawa semua. Kita masih suplai dari Jawa. Tidak ada dari Papua yang punya bikin baju. Tapi kalau untuk makanan, pangan mungkin Papua udah kaya. Tadi menyangkut kuliner ya. Kuliner. Wah,
Papua, Maluku juga seperti itu ya? Maluku juga ada. Selain papeda? Nah itu ya keladi, Keladi? apa, singkong. Singkong banyak juga di sana. Ya, itu makanan khas Papua. Kuliner yang paling Pisang. menonjolnya pisang. Ya, Pisang. iya pisang abu-abu di sini nggak ada pisang abu-abu. Oh, ada pisang yang hanya ada di Papua. Iya, pisang abu-abu itu dibikin untuk pisang goreng. Oh. Itu enak pisang goreng. Sampai detik ini, Napi tinggal di Jawa Barat ya, di Jatinangor ya, di Jatinangor kan tinggal. Belum ketemu ada pisang abu-abu itu. Ya, tidak ada, belum ketemu. Tidak ada. Nah, itu agak sedikit rileksnya nih, santainya. Dari segi penampakan ya, dari fisik gitu ya, kayak seakan-akan nggak sedikit yang bilang seram. Apa secara umum karakter Papua ada suka bercanda nggak? Wah, kalau Papua itu banyak yang suka humor. Oh gitu? Ya. Serius? Waduh, kalau ketemu orang Papua suka humor semua lucu. Oh iya? Jadi biasanya kalau sudah diajak untuk berdiskusi, Ah. bercengkerama, pasti ketawa. Orang Papua itu ceritanya pasti banyak yang lucu-lucu. Oh iya? Waduh, tertawanya bisa ya kalau sudah kenal orang Papua pasti ketawa terus kan. Jadi justru malah senang humor ya? Iya, waduh paling senang humor orang Kalau Papua. udah ngobrol udah deket ya dia senang. kalau udah dekat itu udah bercanda, suka jahilin orang. Ya itu orang Papua juga main jahilin orang, jahilin yang baik-baik gitu. Iya, jahilin Ya. keakraban lah, bentuk keakrabannya bercandanya bercanda, gitu ya. ya. Gitu ya? Jadi memang Iya. Jadi memang Papua banyak sekali yang kita bisa bahas, tapi memang perlu waktu yang panjang. Dan memang saya cerita baru di session yang saya ambil di kulit-kulitnya doang. Iya. Ini masih di kulit-kulit. Oh. Jadi kalau saya cerita terus mendetail di satu kabupaten ke kabupaten dan suku ke suku yang satu, itu mungkin nggak cukup waktu. Ya coba bayangkan kurang lebih 200-an sukunya dan setiap suku punya gaya bahasa sendiri dan karakter sendiri, adat sendiri, masih banyak sekali. Ya, nantilah mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi. Nabi, terima kasih nih udah Terima bisa kasih meluangkan ya. waktu untuk ngobrol sama saya teman ngopi di sini dan berbagi dengan teman-teman nih. Nanti ada kesempatan lagi, jangan bosan ya kalau ada kesempatan kita ngopi lagi, berbagi lagi sama teman-teman tentang suasana Papua, baik alamnya maupun saudara-saudara kita dari kulturnya, sosial budayanya. Saya masih banyak sih sebenarnya tuh pengen digali, pengen mengetahui itu. Cuman ya waktu ya, nanti ada kesempatan lagi. Mungkin untuk sementara gitu dulu Nabi. Terima kasih banyak kan. Saya mungkin ada himbauan sedikit. Boleh. Untuk saudara kami di Jawa Barat, karena saya sendiri punya istri orang Jawa Barat. Tepatnya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dan saya di Jawa Barat ini sudah hampir 27 tahun. Tapi tidak menetap, saya bolak-balik ke Papua. Karena ada keperluan kerja. Karena saya sendiri berkecimpung di wira swasta. Dan rencana memang saya akan kembali ke Papua lagi untuk membangun negeri saya di Papua. Tepatnya di Raja Ampat, karena nanti tahun 2022-2023 itu ada pemilihan bupati, dan kemudian kakak saya juga mau kembali jadi bupati. Yang dulu tuh? Ya, bukan kakak yang kemarin, kakak yang berikut lagi. Kakak yang berikut lagi. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang berikut teman-teman dan saudara dari Jawa Barat untuk mau datang ke Raja Ampat bisa menghubungi Kang. Boleh menghubungi sama saya. Bisa kita atur waktu untuk main-main ke Raja Ampat. Karena saya ada di Raja Ampat. 2023-2024 ya? Ya, that's welcome setiap saat. Kalau ke Raja Ampat bisa hubungi Kang Fauzan. Ya, Kang Fauzan bisa komunikasi dengan saya untuk ayo mari kita main-main ke Raja Ampat. Masih ada lagi imbauannya? Terima kasih, itu saja. Ya, saya juga minta maaf kalau ada yang kurang. Sama-sama. Ya, nanti kita sampaikan lagi di episode berikutnya.